ini doang. Farisi merasa bahwa mereka paling kudus dan tidak terkontaminasi oleh hedonisme. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka akhirnya saudara tahu kedua kelompok ini nanti zaman Tuhan Yesus, wih dong bertolak belakang, kadang dong nyamuk, kadang dong berseberangan, tapi mereka dua-dua bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Saudara lihat ya, berikut ya, Matius 20:23 misalnya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka berkata kepadanya, jadi mereka ada konflik sama Tuhan Yesus. Lanjut ayat lain, Kisah 23 ayat 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Kenapa mereka tidak percaya? Sekali lagi, ini korban budaya Yunani. Kalau mereka Yunani sama-sama percaya malaikat, padahal ada itu di Alkitab. Ya, Farisi percaya kebangkitan, percaya malaikat, percaya roh. Saduki tidak percaya. Kenapa? Pengaruh Yunani. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Farisi, Anda tahu toh, kelompok yang merasa diri paling suci. Kenapa? Itu sejarahnya tadi. Mereka tidak mau kompromi dengan budaya apapun. Jadi mereka anggap diri mereka paling sempurna, paling suci, paling luar biasa. Beberapa ayat tentang Farisi misalnya. Ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi mereka anggap orang-orang yang kompromi budaya dan lain-lain, kerjasama dengan penjaga dan lain sebagainya, itu berdosa semua. Kami ini yang suci, kami yang tidak terkontaminasi dengan apa? Ini Farisi. Ya. Kemudian ayat lain, ya. Ini orang Farisi berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, ya, bukan perampok, bukan orang lalim, ya, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Memang orang yang disebut Farisi model begini semua, melakukan ritual-ritual ibadah secara total dan luar biasa. Dan mereka ini, kenapa melakukan ini? Anggap diri suci. Maka Yesus suruh sembuhkan orang di hari Sabat atau suruh protes, tapi satu mingguan. Mereka anggap Tuhan Yesus kompromi. Ya, nanti saya jelaskan ya. Sebenarnya kita mesti bersikap seperti apa dalam menanggapi satu kebudayaan. Ya. Dan Paulus adalah seorang Farisi dulu. Saya sudah tunjukkan minggu lalu ya, tunjukkan ya. Paulus ini dia bilang, aku orang Farisi. Ini ayat yang Paulus tulis. Paulus itu dulu Farisi berat, menganggap diri paling benar. Paulus itu mengatakan bahwa aku tidak bercacat dan lain sebagainya. Paulus Farisi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, poin yang keempat kita akan belajar. Apa pelajaran rohani di balik semua sejarah, semua bagian yang sudah saya angkat 3 poin di atas tadi? Ya, apa pelajaran rohani? Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu ya, kalau Anda ada di zaman itu, Anda pilih jadi Farisi atau Saduki? Saya tidak tahu. Ya, Anda pilih mengasingkan diri atau kompromi? Ya, yang satu kompromi itu ada bahayanya, yang satu mengasingkan diri dibikin leblek. Iya, Farisi sudah nggak boleh semua setan habis. Dan paling benar seolah-olah. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, kita ini mesti belajar bereaksi secara benar terhadap satu kebudayaan. Apa itu budaya? Budaya itu kan dari 2 kata, toh. Budi dan daya. Budi itu akal atau pikiran, daya itu tenaga atau kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi kalau secara terminologi, budaya itu bisa diartikan begini: seluruh produk dari akal dan kemampuan manusia untuk kepentingan kehidupan di dunia ini, itu budaya. Ya, seluruh produk yang bersumber dari akal dan kemampuan manusia untuk kehidupan di dunia ini, itu budaya semua. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan seorang bernama Herlianto, ya, dia mengatakan kebudayaan adalah hasil manusia dan di dalamnya manusia menyatakan dirinya sebagai manusia, mengembangkan keadaannya sebagai manusia, dan memperkenalkan dirinya sebagai manusia. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti bagaimana sikap kita terhadap budaya? Ya, kalau dalam bidang seni, kalau memang ini hasil akal dan budaya manusia, ya, musik itu hasil kebudayaan, jangan salah. Alat musik, keyboard, gitar, ini hasil kebudayaan. Ya. Apalagi saudara, terlalu banyak lagu, itu bukan, itu hasil otak dan kekuatan manusia yang hilang. Puisi, orang bisa ngelawak, ada yang bikin itu budaya semua. Ya, dalam bidang bahasa sudah jelas membaca. Nah, kalau membaca pasti sudah berkaitan dengan menulis. Nah, kalau
buku. Nah, buku dari mana? Siapa yang bikin? Kalau bukan kotak dan kekuatan. Pensil, pulpoin, printer, komputer. Itu budaya semua. Saudara mau jadi Farisi, kau sadar melihat budaya sekarang. Tidak bisa tidak, itu budaya. Berarti kita mesti punya reaksi yang benar terhadap budaya saudara-saudara. Ya, sandang pangan bapak, rumah BTN, itu budaya. Yang rumah BTN. Ya, pangan, seibabi, jago bose, laru. Laru bukan hasil kebudayaan. Sofi, jago katema, lengkap dengan marunta. Itu apa? Bukan kebudayaan. Iya dong. Pakaian yang Anda pakai sekarang, ya, itu rok mini, ICU, kebudayaan semua. Tadi satu, aduh Tuhan Yesus hancurkan. Bahkan Anda tahu, koteka hasil kebudayaan, tilang nggak kebudayaan. Saudara harus mengerti budaya. Jadi jangan sampai pokoknya ke Farisi, segala budaya diadu najis, hancurkan komputer, hancurkan yang dikem, hancurkan. Hello, coba saudara pikirkan. Saudara datang ke ini gereja saja. Saudara pakai di saudara sendiri berapa banyak produk kebudayaan, di bagian, di lipstick, di segala cat rambut, apa lagi? Asedo, di giwan. Ada yang mas, ada yang aduh Yesus. Dari mana? Di kacamata, di rantai salib, di baju kotak-kotak, meja biasa, di pinggang. Dalam ilmu komunikasi itu handphone, BlackBerry, segala macam. Ini kan kebudayaan semua, hasil otak dan kemampuan manusia untuk kepentingan hidup di dunia ini. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang bicara kebudayaan, sebenarnya sejak manusia diciptakan itu sudah ada yang namanya mandat kebudayaan. Perhatikan ayat ini, ayat-ayat ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah, kelola. Jadi manusia itu ditempatkan Allah di antara Allah dan alam. Manusia berkuasa atas Allah, tapi hormat kepada Allah. Nah, atau kelola semua bikin jadi apa? In mikrofon dong. So, pernah Tuhan Allah kasih turun mikrofon dari surga. Tidak ada hari pertama Tuhan menciptakan iPad. Tidak ada itu. Itu hasil kreativitas manusia. Kenapa begitu? Itulah budaya. Itu Tuhan yang tahu. Jadi saudara jangan lihat budaya sebagai sesuatu yang jahat dulu. Menurut saya seperti Farisi itu keliru. Kok kalau lebe-lebe sampai semua budaya kok ditolak? Bagaimana? Kita harus memfilter, bukan main tolak semua. Begitu. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat lain lagi ya. Kejadian 12, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini mandat kebudayaan. Pakai otakmu, pakai kekuatan kelola ini. Begitu. Kalau orang tidak tahu budaya, itu orang biadab itu. Harus tahu budaya. Yang kelola di gereja harus tahu budaya. Orang yang tahu budaya itu sudah repot. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, sekalipun saya bilang budaya tidak salah, Anda mesti catat satu hal. Tapi persoalan manusia sudah dalam dosa. Iya toh? Ke minggu lalu sudah jelaskan merdeka dari dosa. Betul, budaya itu pada dasarnya sudah salah. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, kecenderungan hati manusia jahat semata-mata, maka ini berpengaruh kepada kebudayaan itu sendiri yang seharusnya baik, yang seharusnya benar, dipakai untuk kepentingan manusia. Tapi gara-gara dosa orang mulai bikin yang aneh-aneh. Contoh, Menara Babel itu budaya loh. Tapi Anda tahu tujuan Menara Babel apa? Supaya melawan Tuhan Allah, seolah-olah kau hebat mau bikin menara sampai lagi Tuhan Allah hantam semua. Dosa itu. Ini yang dikempakan oleh kamu apa? Bukan ke Ariel Cutani dari namanya. Iya, itu salah. Masalah itu mesti informasi-informasi tentang bagaimana bumbu RW yang baik. Orang kalau ada telur pola kita tadi. Itu harus ada di buku masak-masak. Masalah masalah belum boleh. Memang masakan masa teman pakai pakaian nggak ada. Kalau inilah telurnya. Kacau. Ini kan jadi memang budaya itu sonde salah kekasih Allah.
Tapi ingat, manusia ini sumber dosa. Jadi apa yang bikin bengkok? Apa yang bikin bengkok dan bengkok? Laptop yang bikin kok, ya? Bukan main game. Main game terus. Ya. Seperti tadi kasus gula, kita mesti diseleksi, saudara. Kita mesti filter. Gula dengan telanjangnya salah, tapi gula tidak apa-apa dalam olahraga. Telanjangnya yang kita buang, jadi kita mesti filter. Ya, gula itu salah apa-apa, olahraga biasa tuh. Bayangkan kalau, ya, pakai koteka itu juga mesti diarahkan itu. Saya tidak bisa bayar satu gereja koteka semua. Saya yang tertekan, sudah. Saudara enak, saya kalau ini bisa hebat. Saya memutuskan ojek sudah. Daerah mulai gede. Sekarang berkurang sedikit. Kalau nama atau, iya toh? Iya. Jadi kekasih Tuhan intinya kita seleksi saja, ya. Diarahkan ya laptop pakai untuk baik-baik, jangan pakai nonton video porno, iya toh? Handicam pakai baik-baik, HP juga pakai baik-baik, iya toh? Semua pakai baik-baik, jangan disalah. Ingat toh kecenderungan hati manusia di dosa. Jadi budaya yang lagi akan bikin bengkok. Pakai pakaian di gereja aja yang baik-baik, amin. Rok kastur sedikit di bawah lutut kan lebih cantik. Mulai minggu depan lah. Yesus ajaib, haleluya. Mau jalan susah. Minggu depan bikin baik. Up yang pas-pas yang bikin gagah. Jangan make up level-level jam 12 siang di pasar ada tomat. Tomat sama di rumah. Ya. Kakak tunjukkan ya. Jadi yang betul itu harus bagaimana? Kita harus mempunyai sikap selektif terhadap produk-produk kebudayaan yang ada. Ya, lihat ayat ini ya. Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berusaha berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Ini harus bisa bikin beda, ya. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi budaya tidak salah, tinggal Anda melakukannya, memakainya dengan takut akan Allah. Saya percaya berdaya guna. Bahkan pekerjaan Allah ini semua, mimbarnya hasil kebudayaan, laptop ini, laser printer, apa segala macam ini budaya semua, kursi-kursi budaya semua. Maka akan ada rencana beli kursi yang lebih bagus, budaya semua. Kursi yang merah, furniture, kita harus beli. Gereja boleh kecil tapi bus yang terbaik. 100 biji baru 30 juta. Ya. Kalau Tuhan kasih doa, Tuhan Allah kaya. Bukan beda kasih atau biar sopa patah di sini. Jemaat yang terbaik. Ada amin. Jangan ada bilang amin. Catat ini gereja. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya perlu sampaikan, iya kan? Yang berikut apa lagi saudara-saudara? Yang kita harus memanfaatkan produk-produk kebudayaan yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Yang saya sudah bilang. Semua untuk kemuliaan Allah, syuting semua, ya. Dari malam teman-teman kerja setelah lama, pamer ini sejadi. Sumbangkan ke pulau di CD, mau bikin DVD, supaya panitia itu tidak masuk kantong pribadi saya, sama sekali tidak. Kebetulan saya berkakaya dengan orang gini, dan videonya menurut saya bagus. Karena khotbah itu sederhana dan komplit. Mau tegur pendeta, tegur diri sendiri juga ada, jemaat juga ada, mau tegur pejabat juga ada. Yang tukang penglihatan aneh-aneh jauh komplit sekali itu khotbah, ya, dan bahasanya mudah dimengerti. Jadi nanti itu mau diperbanyak, ya, lagi diperbanyak. Ini kalau sudah dipakai kemuliaan Allah bagaimana? DVD dalam bentuk DVD, ya, untuk dana pembangunan dijual saja. Tapi ingat kalau dijual tolong ke orang yang mau beli, jangan orang mau nanti susah lagi. Mereka tahu mau bekerja itu video saya khotbah 2 jam lebih. Dan dengan khotbah kalau khusus mau dengan khotbah 2 jam lebih saya khotbah. Itu live, tidak ada kalau mau khotbah yang syuting biasa kayak saya tahu mau syuting mau apa itu saya agak kaku-kaku. Kalau kata ini kan lepas, jadi enak, suasananya enak begitu menurut saya, ya. Dan nanti kalau sudah jadi, ini hari harus mulai bakar, ya, bakar itu semua, maksudnya itu barang, ya. Nanti baru kita jalankan. Orang bawa 5 saja baik, kopi kok.
jual 50.000, orang pasti dia tahu pelayan. Bukan di sini besok kasih keterangan dari video. Semoga saudara, saya pendeta Melato pengkhotbah interdenominasi. Saya berharap kalau Anda dengan mengambil atau membeli DVD khotbah ini, Anda telah menabung untuk pekerjaan Tuhan. Salam mati. Serius, sudah komplit semua. Pakai mungkin melihat Tuhan. Amin. Kalau kau tak bisa pakai PowerPoint, pakai. Kenapa tidak? Saya tidak sedang meremehkan pengkhotbah yang tidak berkhotbah bagi tidak. Tetapi kita di pendeta mesti lihat kebutuhan zaman kasih Tuhan. Memang kebutuhannya begitu nah. So bisa saudara-saudara terima dengan iman. 3 poin penting. Kan bisa kenapa tidak? Kenapa pendeta malas langsung mau kerja ini? Saudara minta maaf kerja ini sungguh gampang. Kau terus belajar lah dari pendeta beberapa kali bagi kita mesti bikin tabel yang mana, warna yang mana, lalu kau mesti salin di iPad. Memang beta kan di gereja saudara. Kolekte kan beta makan dari kolekte. Sudah bisa misalnya kerja total. Kan bisa khotbah asal khotbah. Menurut saya persiapan mantap. Makanya banyak anak bilang bisa tolong khotbah pada pamer mesti persiapan. Kita setuju. Ya. Walaupun di sisi lain kita harus siap sedia. Artinya waktu kosongnya bagi dulu baca kita pakai siap khotbah. Bagian kita sosial. Nah, begitu. Ya. Selanjutnya ini mereka melalui medium kebudayaan inilah Injil Kristus disebarluaskan dalam masa awal misi kerasulan Kristen dengan kitab suci berbahasa Yunani dan bahasa Yunani sebagai media komunikasi universal. Jangan salah, bahasa Yunani waktu itu bahasa internasional. Allah kita Allah yang hebat. Semua itu pasti terjadi dalam kendali Tuhan. Karena ini bahasa internasional, Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani, orang lebih mudah mengerti. Jangan salah saudara-saudara. Kita sekarang yang agak repot, tapi dulu-dulu Injil sebarluaskan di mana-mana Yunani semua jadi orang tahu. Ini bahasa Yunani, baca bertobat. Itu kebudayaan semua. Makanya pilih kira dengan begini. Pendeta kalau mau cepat dikenal harus dekat dengan media. Pilih kira yang ngomong. Pendeta kalau mau cepat dikenal harus dekat dengan media. Ada peluang radio, hantam di radio. Ada peluang di TV, hantam di TV. Saya pilih Allah, saya telepon. Ada radio apa di sini? Dia hadir. Bisa ke pendeta Melato khotbah dengan senang hati Pak. Kami sudah tunggu Pak lama. Tapi Bapak boleh kami HP orang. Ini ada semua muka kita tahu. Ini saya sudah. Hantam di radio. Media harus dipakai dong. Beta khotbah di radio kalau sudah bisa rekam Bluetooth di orang. Semua media dipakai. Kenapa tidak? Pakai untuk kemuliaan Allah. Ya. Jangan pakai media untuk hal yang sorry memuliakan Tuhan. Ini luar biasa. Makanya Paulus pernah bilang jemaat tuh ya, lanjut dulu. Dengan cepat mereka dapat menembus pusat-pusat kebudayaan dunia. Ya, mau TV lokal, TV apa, platform di khotbah. Kamu ada yang bisa nonton. Harap ini syuting 2 kali memang, 2 materi khotbah syuting di Sina TV. Khotbah pakai hantam, kenapa tidak? Beta di mana sih? Pak, tapi ini sudah bayar, sudah paham. Betul dia bisa khotbah kan? Jangan bayar deh, beta khotbah. Beta cari bayaran. Amin. Lihat tulisan Paulus ini 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, garisnya yang warna ini, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Mau bikin rumah makan nama Kristen sedikit, rumah makan haleluya, keren. Atau rumah makan apa kayak yang ada Alkitabnya. Salon C juga ya sudah. Bikinlah yang enak. Amin. Betul, saudara, kenapa tidak? Buat yang memuliakan nama Tuhan. Bambu kuning ada sih. Itu pernah rencana pertama bikin apa? Ayam potong. Supaya orang jilbab. Salah pulang berdoa karena kok ini langsung jual daging babi. Sampai kali bambu kuning sejarah tanya Pak Yance dan Mami. Dari jual ayam yang supaya orang jilbab jaga sampai ada data makan. Itu bahasa setan tutup buang. Bambu baso di muka bambu dari bambu masuk setan. Jam 1 main habis tapi sudah begitu. Ya. Lalu ganti dengan seimbang. Stella buruhan. Memuliakan Allah. 1 kali Om Yance dan Mami pemilik bambu kuning mau parkir Pol PP Provinsi Tanah. Pak, minta maaf, tidak ada tempat. Santai pemilik bambu kuning. Minta maaf, ini tempat gubernur. Tempat sufol. Sampai dia menangis dengan Tuhan dari kekhawatiran yang pakai jilbab, pakai seragam sengaja belanja. Daging mau 15 lagu rohani, saya pun tidak dapat tempat parkir karena terlalu banyak orang yang makan di situ. Memuliakan Allah. Kenapa
apa takut-takut. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka mari seleksi baik-baik budaya yang ada, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju sama-sama kita katakan